Pemirsa Sindo Today, kita awali dengan informasi Gunung Lewotobi laki-laki yang berada di kawasan Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur kembali erupsi dengan ketinggi kolom 500 hingga 1000 meter di atas puncak kawah yang disertai gemuruh. Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur kembali erupsi dengan intensitas sedang dan ketinggian kolom 500 hingga 1000 meter di atas puncak kawah yang disertai gemuruh. Warga di sekitar Gunung Lewotobi laki-laki mewaspadai potensi banjir lahar hujan dengan intensitas tinggi. Petugas juga mengingatkan kepada masyarakat yang terdampak hujan abu Gunung Lewotobi laki-laki agar selalu menggunakan masker untuk menghindari bahaya abu vulkanik pada sistem pernafasan. Dari Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, gunung tertinggi di Pulau Jawa, Semeru di Lumajang, Jawa Timur juga erupsi. Letusan terpantau dari Desa Oro-Oro Ombok, Kecamatan Pronojiwo sekitar pukul 7 kemarin. Berdasarkan data pos pengamatan Gunung Api Semeru, telah terjadi 8 kali letusan dengan tinggi kolom asap hingga 700 meter. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang menghimbau agar warga tidak beraktivitas di sepanjang jalur aliran lahar karena berpotensi terjadi banjir lahar Gunung Semeru. Bahkan saat ini status Gunung Semeru berada di level 2 atau waspada. Akibat hujan deras mengakibatkan tebing setinggi 15 meter longsor dan menimpa rumah milik warga di Desa Pelipiran, Kecamatan Bruno, Purworejo, Jawa Tengah. Ya, pemilik rumah subur selamat, namun istri dan 3 anaknya meninggal dunia. Mas, ojo nganu mas, saya arep nutut mas. Mak maju mrene wae mas. Maju wae mas. Longsor terjadi. Longsor terjadi dan menimpa rumah warga di Desa Pelipiran, Kecamatan Bruno, Purworejo, Jawa Tengah. Saat longsor terjadi, seorang warga bersama istri dan anaknya berada di dalam rumah. Pada saat kejadian, korban awalnya mendengar suara gemuruh dan pohon tumbang. Korban yang sempat keluar rumah untuk melihat kondisi di luar menyadari bahwa rumahnya telah terkena longsor. Melihat kondisi tersebut, korban sontak lari untuk menyelamatkan diri. Namun naas, istri dan ketiga anaknya tidak sempat menyelamatkan diri dan tertimbun tebing setinggi 15 meter disertai batu besar. Di Desa Pelipiran, Kecamatan Bruno, dengan titik kumpul. Untuk saat ini, posisi saat ini, masih ada 4 korban yang belum bisa dievakuasi karena cuaca saat ini masih gerimis dan tanah masih turun terus. Untuk saat ini posisi lagi disterilkan. Akibat curah hujan yang tinggi, keempat korban hingga kini belum dapat dievakuasi. Sulitnya medan pencarian serta adanya batu besar juga membuat evakuasi membutuhkan bantuan alat berat. Dari Purworejo, Jawa Tengah, Jo Hartoyo, iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar menekankan terkait pentingnya pengawasan di lingkungan pondok pesantren pasca insiden meninggalnya sejumlah santri akibat tertimpa dinding kolam. Hal ini disampaikan Menteri Agama saat berkunjung ke pondok pesantren Darus Syifa Al-Fitriyah Yaspida di Sukabumi, Jawa Barat pada Selasa malam. Tiba di pondok pesantren Darus Syifa Al-Fitriyah Yaspida, Desa Cipetir, Kabupaten Sukabumi Selasa malam, Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar langsung menuju ke masjid untuk melakukan sholat isya berjamaah dan memberikan ceramah untuk memotivasi ribuan santri pondok pesantren tersebut. Pasca insiden yang menimpa 9 santri di pondok pesantren ini, Menteri Agama memberikan dukungan dan berbela-sungkawa atas insiden yang terjadi hingga menelan korban jiwa. Dalam kesempatan ini, Kementerian Agama melalui Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas memberikan santunan kepada pondok pesantren dan keluarga korban. Untuk mencegah kejadian serupa kembali terjadi, Nasaruddin akan membentuk lembaga Majelis Masyayikh yang bertugas untuk mengawasi pondok pesantren.
memperhatikan risiko. Jadi manajemen risiko di pondok pesantren kami juga akan memberikan himbauan ya. Karena pembangunan itu kadang-kadang tidak standar ya. Maka itu manajemen risiko pada mulai perencanaan pondok sampai nanti pada pelaksanaannya kita akan ikut mengawasi ya. Pihaknya juga mengimbau kepada pondok pesantren agar memperhatikan standar keamanan serta manajemen risiko bencana. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Pengidap gangguan jiwa yang tengah dibawa dalam mobil polisi tiba-tiba mengamuk dan mengakibatkan 2 mobil bertabrakan. Ya, pemirsa, informasinya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Informasi lainnya pemirsa, seorang pengidap gangguan jiwa menyebabkan 2 mobil polisi kecelakaan. Ya, pengidap gangguan jiwa yang tengah dibawa dalam mobil polisi tiba-tiba mengamuk mengakibatkan 2 mobil polisi bertabrakan. Oh, ini patah, banyak patah yang mobil keren. Aja mobil yang 2 mobil polisi bertabrakan adu banteng di Jalan Raya Serang, Pandeglang, Banten. Mobil dinas milik Satlantas Polres Pandeglang tabrakan dengan mobil dinas milik Polsek Cadasari. Yo, kecelakaan. Mobil polisi yo. Cadasari yo. Jarang-jarang yo. Jarang-jarang ya kecelakaan doang kia ya. Kecelakaan terjadi akibat ulah pengidap gangguan jiwa yang tengah dibawa di dalam mobil dinas Polsek Cadasari. Pria ODGJ tersebut mengamuk, mengganggu pengemudi hingga mobil hilang kendali. Dari arah berlawanan datang mobil Satlantas hingga keduanya bertabrakan. Pengemudi di kedua mobil dan penumpangnya luka ringan. Mobil melintang di tengah jalan mengakibatkan lalu lintas tempat terganggu. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas hari ini di sejumlah wilayah melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan kita akan bergabung dengan Brigadir Medina di studio NTMC Polri. Baik, halo Brigadir Medina, bagaimana pantauan arus lalu lintas di sejumlah titik di wilayah Indonesia melalui pantauan CCTV? Silakan dengan laporan Anda. Baik, terima kasih rekan Nita dan Ocha, dan juga selamat pagi pemirsa. Berbeda aktivitas pagi hari Anda, kami akan mengajak pemirsa untuk mengetahui bagaimanakah kondisi arus lalu lintas di beberapa titik di wilayah Indonesia melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Untuk yang pertama, kita pantau dari kawasan JPO Kuningan, Jakarta Selatan. Di mana pada pagi hari ini arus lalu lintas dari arah Mampang yang akan mengarah ke Menteng dalam situasi lancar. Hal yang sama juga terjadi dari arah Menteng yang akan mengarah ke Mampang. Selanjutnya arus lalu lintas dari arah Menteng yang akan mengarah ke Pancoran saat ini sudah mulai terjadi peningkatan jumlah kendaraan yang cukup signifikan yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk menjaga jarak aman kendaraan Anda serta menjaga kecepatan maksimal kendaraan Anda untuk keselamatan pribadi Anda maupun pengendara lain. Untuk selanjutnya kita bergeser di kawasan Mall Mega Karawang, Jawa Barat. Di mana arus lalu lintas dari arah Jalan Jenderal Ahmad Yani yang akan mengarah ke Jalan Pantura saat ini dalam situasi ramai lancar. Kemudian arus lalu lintas di Jalan Pantura yang akan mengarah ke Jalan Tuprafev pagi hari ini dalam situasi lancar. Hal yang sama juga terjadi dari arah Jalan Tuprafev yang akan mengarah ke Jalan Jenderal Ahmad Yani. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar selalu berkonsentrasi pada saat berkendara serta mengutamakan keselamatan sebagai kebutuhan Anda. Untuk selanjutnya kita bergeser di kawasan Simpang Kenanten, Mojokerto.
Di mana pada pagi hari ini arus lalu lintas dari arah Jalan Bypass Mojokerto yang akan mengarah ke Jalan Raya Surabaya ataupun Madiun dalam situasi ramai lancar. Penempatan kecepatan kendaraan hanya menjelang antrian traffic light, selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kemudian arus lalu lintas dari arah Jalan Raya Gempol Mojokerto yang akan mengarah ke Jalan Jaya Negara dalam situasi lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar selalu waspada dan menjaga jarak aman kendaraan Anda serta menjaga kecepatan maksimal kendaraan Anda. Untuk selanjutnya kita bergeser di kawasan Simpang Tohpati, Bali. Di mana pada pagi hari ini arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto Barat yang akan mengarah ke Sanur dalam situasi ramai, namun terlihat sudah terjadi peningkatan jumlah kendaraan yang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Kemudian arus lalu lintas dari arah Denpasar yang akan mengarah ke Gianyar saat ini dalam situasi ramai lancar. Perampatan kecepatan kendaraan menjelang antrian traffic light kurang lebih sepanjang 100 meter ke belakang. Selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar selalu mengikuti arahan dan juga petunjuk dari petugas kami yang berada di lapangan untuk kelancaran arus lalu lintas di kawasan tersebut. Dan pemirsa, berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 260 kasus laka lantas dengan rincian 18 meninggal dunia, 38 luka berat dan 270 luka ringan. Dari 260 kasus laka lantas tersebut, 57% terjadi karena tidak menjaga jarak aman dan kecerobohan para pengemudi. Maka dari itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar selalu berhati-hati dalam berlalu lintas dan tetap menjadikan keselamatan sebagai kebutuhan Anda. Dan pemirsa, bagi Anda yang ingin mengupdate informasi selengkapnya seputaran arus lalu lintas, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 ataupun melalui SMS kami di 9119. Demikian yang dapat kami informasikan, semoga bermanfaat. Selamat pagi dan salam presisi. Silakan kembali ke studio. Baik, terima kasih Brigadir Medina atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Pemirsa, aksi adu mulut terjadi antara dua kubu perhimpunan penghuni rumah susun apartemen Geraha Cempaka Mas yang bersengketa. Kericuhan pecah saat keduanya bertemu secara tak sengaja di meja pengaduan kantor Gubernur DKI Jakarta. Dengan nada tinggi, kedua kubu perhimpunan penghuni rumah susun atau PPRS apartemen Geraha Cempaka Mas yang tengah bertikai terlibat aksi adu mulut saat bertemu di pendopo Gubernur DKI Jakarta, Jalan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta. Keduanya sama-sama saling adu argumen demi mempertahankan opini masing-masing terkait dengan pengelolaan apartemen yang berlangsung sejak tahun 2013 dengan kerugian ditaksir mencapai 40 miliar rupiah. Petugas Pamdal berusaha melerai keduanya sebelum berakhir dengan baku hantam. Kami sudah menerima putusan kasasi dari Tata Usaha Negara, ya, yang ingkrah, yang berkekuatan tetap, ya, untuk PJ Gubernur melaksanakan, yaitu mencabut SK Pak Anies Baswedan yang mencabut akte pendirian kami. Ya, tetapi kami sudah menang ingkrah di PT UN, ya. Dan hari ini kami hadir juga untuk minta Pak PJ Gubernur untuk memerintahkan Dinas Perumahan untuk memfasilitasi kami, untuk kami menyesuaikan undang-undang yang berlaku saat ini dan meminta untuk memfasilitasi untuk kami melakukan panitia. Silakan jalankan Pokja. Tegakkan undang-undang, kan begitu. Kalau tuduhan dia ini kami maling uangnya, lapor ke polisi. Lapor, kenapa nggak dilapor-lapor? Cuma tempel di binding, akan lapor.
Kita beralih ke informasi seputar Pilkada 2024 pemirsa. 3 Sri Kandi tampil membara sampaikan gagasan untuk Jawa Timur lebih baik. Iya, adu gagasan hingga saling sindir tersaji dalam debat Pilkada Jawa Timur. Ironisnya bahwa ada tata ruang yang kemudian ditabrak oleh namanya proyek pesisir yang ada di Surabaya. Sayangnya pemimpinnya diam saja. Terima kasih. Dalam debat yang digelar Senin malam, calon gubernur nomor urut 1 Luluk Nur Hamidah tampil menyerang. Luluk berkali-kali mempertanyakan kebijakan pemerintah Jawa Timur. Luluk bahkan menyebut pemerintah Jawa Timur gagal tangani sampah. Namun, calon gubernur nomor urut 2, Khofifah Indar Parawansa yang sebelumnya menjabat sebagai gubernur Jawa Timur tampil prima. Khofifah mampu menjawab serangan Luluk dengan data. Kalau kita lihat bahwa sistem informasi pengelolaan sampah nasional yang mengatakan bahwa Jawa Timur ini memproduksi sampah yang begitu besar, 5 hingga 6 juta ton, tetapi hanya memiliki kemampuan 2,6 juta per tahun, berarti gagal pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mengencourage yang terkait dengan pengolahan sampah. Bahwa hari ini ada kemampuan seluruh elemen di Jawa Timur 3,8 juta ton sampah bisa kita kelola. Hari ini ada 50 TPA yang sudah menjadi sanitary landfill kerjasama dengan sangat banyak negara di dunia. Sementara calon gubernur nomor urut 3, Tri Risma hari ini pastikan bila nanti dirinya terpilih pimpinan Jawa Timur, akan transparan setiap mengambil kebijakan. Seluruh masalah bisa disolusikan. Seluruh program akan kami pastikan dilaksanakan tidak tanpa kesepakatan di bawah meja. Namun semua kebijakan terukur dan transparan. Debat pamungkas Jawa Timur dipenuhi oleh pendukung masing-masing paslon. Debat kali ini menutup rangkaian debat calon gubernur dan calon wakil gubernur Jawa Timur. Kini para calon bisa fokus kampanye sebelum masuk masa tenang pada 24 November mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Bisa dukungan terus berdatangan kepada pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono. Iya, kali ini pasangan Ridho mendapat dukungan penuh dari kalangan etnis Tionghoa untuk memimpin kota Jakarta 5 tahun ke depan. Sejumlah tokoh dan organisasi masyarakat Tionghoa mendeklarasikan dukungannya kepada pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Ridwan Kamil Suswono di Pancoran Pagoda Pik 2, Jakarta Utara. Dukungan yang terus mengalir di penghujung masa kampanye ini menjadi suntikan semangat bagi pasangan Ridho untuk memenangkan Pilkada Jakarta. Deklarasi ya dari belasan asosiasi komunitas-komunitas etnisitas yang ada di Jakarta. Ini sangat membesarkan hati karena artinya kami dalam sisa waktu ini akan dibersamai dengan segala bentuk dukungan untuk akhirnya meraih kemenangan. Kita ketahui banyak etnis Tionghoa yang mempunyai usaha. Nah, tentunya para pengusaha termasuk saya sendiri pribadi, kami mengharapkan pemerintahan yang sejalan dengan pemerintah pusat sehingga kebijakan-kebijakan bisa mendukung kami di tingkat daerah. Sementara itu untuk mengawal pemenangan pasangan RK Suswono, Partai Golkar bersama Partai Koalisi Indonesia Maju atau KIMPLUS kembali menggelar konsolidasi di posko pemenangan Ridho di Cikini, Jakarta Pusat. Jadi ini menegaskan sekali lagi khususnya yang di Jakarta Timur agar kita bisa menang satu putaran. Dan ini terakhir, wilayah terakhir karena seluruh wilayah Jakarta sudah kita lakukan konsolidasi. Kita seluruh partai dan struktur 15 partai plus 1 ini untuk bangkit berjuang, penambah semangat ini karena kami tidak mau kalah, karena kami ingin menang. Jajaran pengurus dan kader parpol yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju Plus berkomitmen dan solid akan memenangkan pasangan Ridwan Kamil Suswono di Pilkada Jakarta dalam satu putaran. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 3 Rano Karno atau Sidul berkampanye di Tanah Tinggi, Jakarta Pusat. Sidul berjanji melakukan pemutihan terhadap siswa yang ijazahnya ditahan karena tidak mampu membayar SPP.
Kehadiran Rano Karno di tengah warga Gang Muhammad Ali Tanah Tinggi, Jakarta Pusat, Selasa siang disambut riuh. Warga bersorak menyambut Rano karena mengidolakan Rano Karno yang juga aktor film Sidul Anak Sekolahan. Sidul berada di Tanah Tinggi dalam rangka kampanye menyampaikan program-program unggulannya jika terpilih nanti. Di antaranya, lakukan pemutihan terhadap siswa yang ijazahnya ditahan sekolah karena belum membayar iuran sekolah, serta meneruskan program KJP dan KJMU. Banyak anak-anak sekolah yang nggak bisa melanjutkan sekolahnya karena ijazahnya ditahan sama sekolah. Benar ya? Kenapa ditahan? Kenapa ditahan? Sedih deh lu. Insya Allah kalau abang jadi wakil gubernur, pertama kali yang abang kerjain adalah melakukan pemutihan. Jadi anak-anak kita yang udah lulus tapi ijazahnya ditahan, kita akan tebus supaya anak-anak bisa melanjutin sekolah. Usai berorasi, Sidul berdoa bersama warga untuk kemenangan paslon nomor urut 3 Pramono Rano. Sejumlah warga berusaha meminta foto bersama saat Sidul meninggalkan lokasi kampanye. Dari Jakarta, Endang Priyono, iNews melaporkan. Badan Pangan Nasional menegaskan pemerintah sudah harus mengantisipasi kenaikan harga bahan pokok menjelang liburan Natal dan Tahun Baru. Ya, pemirsa, jangan kemana-mana, informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Masih di Sendo Today, pemirsa, dalam mengupayakan realisasi 3 juta rumah, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman resmi mendapatkan 1.000 hektar lahan di Banten dari lahan sitaan milik koruptor. Lahan ini pun akan digunakan untuk penyediaan rumah masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait resmi mendapatkan lahan seluas 1.000 hektar di Banten dari lahan sitaan milik koruptor. Upaya ini sebagai bagian dari program realisasi 3 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR. Menteri ARA menegaskan saat ini 60% atau 600 hektar dari lahan tersebut statusnya sudah bisa dibangun. Dirinya berharap di atas lahan 1.000 hektar tersebut bisa dibangun rumah MBR ukuran 36 meter persegi dan 60 meter persegi. Jika dihitung jumlah bisa sekitar 60.000 unit rumah. Bukan hanya lahan sitaan koruptor, Menteri Perumahan juga menyebut kemungkinan lahan-lahan sitaan BLBI atau Bantuan Likuiditas Bank Indonesia juga bisa digunakan sebagai lokasi pembangunan program 3 juta rumah. Pemirsa, saksi ahli hukum pertambangan Abrar Saleng menilai kasus dugaan korupsi Tata Niaga Timah seharusnya menggunakan Undang-Undang Minerba yang jelas mengatur soal tindak pidana pertambangan, bukan menggunakan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Iya, di dalam Undang-Undang Pertambangan setiap pemegang izin usaha memiliki kewajiban untuk melakukan reklamasi hingga menempatkan dana reklamasi dan dana tambang. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat kembali menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi Tata Niaga Timah dengan terdakwa bos CV Benus Inti Perkasa Tamron. Sidang kali ini masih mendengarkan keterangan saksi ahli dari kuasa hukum terdakwa. Dua saksi ahli meringankan terdakwa adalah ahli hukum pertambangan Abrar Saleng dan ahli tindak pidana korupsi Mahmud Mulyadi. Menurut Abrar Saleng, dalam kasus Tata Niaga Timah seharusnya bukan menggunakan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, melainkan menggunakan Undang-Undang Minerba yang jelas mengatur soal tindak pidana pertambangan, mulai dari pasal 158 hingga pasal 164. Berkaitan dengan kerugian negara berdasarkan lingkungan, Abrar menilai di dalam Undang-Undang Pertambangan setiap pemegang izin usaha pertambangan memiliki kewajiban untuk melakukan reklamasi hingga menempatkan dana reklamasi dan dana tambang. Bahkan dalam pasal 161B Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang pertambangan, mineral dan batu bara menyatakan bahwa para pemegang izin pertambangan yang mangkir dalam kewajiban tersebut dapat dipidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 100 miliar rupiah.
mestinya yang digunakan untuk melakukan ini tindak pidana itu adalah Undang-Undang Minerba. Karena Undang-Undang Minerba sudah jelas juga mengatur tentang tindak pidana pertambangan mulai dari 158 sampai 164. Berkaitan dengan kerugian negara berdasarkan lingkungan, di dalam Undang-Undang Pertambangan, setiap pemegang izin usaha pertambangan memang ada kewajiban untuk melakukan reklamasi. Rencananya sidang lanjutan Tata Niaga Timah akan kembali digelar pada Kamis 21 November mendatang. Pemirsa, Kejaksaan Agung menangkap bos Sriwijaya Air Henry Lee atas kasus korupsi tata niaga komoditas timah. Iya, Henry ditangkap saat tiba di Bandara Soekarno-Hatta akibat perbuatan dan puluhan tersangka lainnya. Negara dirugikan sekitar 300 triliun rupiah. Kejaksaan Agung mengungkapkan peran tersangka Henry Lee dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah IUP PT Timah Tbk pada tahun 2015 hingga 2022. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung Abdul Kohar mengungkapkan, Henry Lee selaku beneficiary owner PT Tinindo Internusa atau PT TIN berperan aktif melakukan kerjasama penyewaan peralatan processing peleburan timah antara PT Timah Tbk dengan PT TIN. Biji timah yang dilebur dari hasil kerjasama dua perusahaan tersebut berasal dari CV BPR dan CV SVS yang sengaja dibentuk untuk menerima biji timah yang bersumber dari kegiatan penambangan timah ilegal. Akibat perbuatan Henry dan puluhan tersangka lainnya yang saat ini dalam proses persidangan, negara dirugikan sebesar 300 triliun rupiah. Adapun tahapan selanjutnya, Henry ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Henry Lee, yaitu selaku beneficiary owner PT Tinindo Internusa atau PT TIN yang secara sadar dan sengaja berperan aktif melakukan kerjasama penyewaan peralatan processing peleburan timah antara PT Timah Tbk dengan PT Tinindo Internusa. Seperti diketahui, Henry telah ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 15 April 2024 lalu. Selang 7 bulan kemudian, tepatnya pada hari Senin 18 November, Henry berhasil ditangkap oleh penyidik di Bandara Suta, Tangerang ketika kembali dari Singapura. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan target ambisius terkait dengan pengentasan kelaparan dan transisi energi hingga desakan gencatan senjata di Ukraina maupun Gaza pada konferensi tingkat tinggi KTT G20 Brazil. Ya, Presiden Prabowo menggarisbawahi bahwa Indonesia mengapresiasi presidensi Brazil yang fokus pada isu kelaparan dan kemiskinan, di mana situasi tersebut juga masih terjadi di Indonesia. Kepada forum G20, Prabowo pun menyampaikan target Indonesia secara nasional untuk bisa mewujudkan swasembada pangan, kemandirian energi, serta kontribusi kepada aliansi global yang diluncurkan presidensi Brazil. Seperti diketahui pemirsa, target aliansi global melawan kelaparan dan kemiskinan atau Global Alliance Against Hunger and Poverty, yakni untuk memberantas kelaparan dan kemiskinan pada 2030. Itu artinya Prabowo pun menargetkan hal itu tercapai dalam satu periode pemerintahannya. For countries like Indonesia, to overcome poverty and hunger is a matter of vital national interest. Therefore, in my budget, I spend a very high percentage for education because I believe that education will bring us out of poverty. Education can bring better life for our people. Free meals for our children is a vital part of our strategy.
This is also part of empowering our young to be able to grasp. Pemirsa, Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka mengunjungi Sekolah Dasar Negeri 15 Lipi, Jakarta Barat. Kedatangan Gibran ke sekolah ini untuk meninjau uji coba program makan gratis yang diperuntukkan bagi para siswa. Putra Presiden ke-7 Presiden Joko Widodo itu didampingi pejabat Gubernur DKI Jakarta Teguh Setiabudi. Sejak menjabat sebagai Wakil Presiden, Gibran terhitung sudah 4 kali meninjau uji coba makan siang gratis yang menjadi program unggulan Presiden Prabowo Subianto. Adapun menu makanan yang dibagikan terdiri dari nasi, lauk, sayur, buah, dan susu. Berdasarkan data Badan Gizi Nasional, program makan bergizi gratis membutuhkan anggaran sebesar 800 miliar rupiah per hari. Program ini bakal mulai direalisasikan pada Januari 2025 mendatang. Sementara pemerintah telah mengimpor beras sebanyak 3,5 juta ton. Importasi beras ini dilakukan untuk memenuhi cadangan beras pemerintah atau CBP yang disimpan di gudang Perum Bulog. Kepala Divisi Hubungan Kelembagaan Perum Bulog Epi Sulandari menjelaskan, impor 3,5 juta ton lebih tersebut merupakan total kontrak impor beras Indonesia. Adapun kuota impor tahun 2024 ini yang ditugaskan pemerintah sebanyak 3,6 juta ton. Selain itu, Bulog juga melakukan penyerapan beras dari petani dalam negeri. Langkah tersebut dilakukan juga untuk membantu wilayah yang harga gabah kering panen mengalami penurunan. Tercatat pemirsa, stok beras di gudang Bulog saat ini mencapai 1,8 juta ton. Angka ini terdiri dari stok CBP sebanyak 1,550 juta ton dan stok komersial sebanyak 266.775 ton. Dengan stok ini, Bulog memastikan pasokan beras menjelang pemilihan kepala daerah terbilang aman. Itu juga penugasan impor secara nasional sudah masuk sampai dengan tanggal 17 November kemarin sebesar 3.559.753 ton dari total kontrak sebesar 3,6 juta tadi sudah masuk atau sudah sampai ke gudang kita 3.034.785 ton untuk memperkuat stok. Ya, sementara itu pemirsa, Badan Pangan Nasional menegaskan pemerintah sudah harus mengantisipasi kenaikan harga bahan pokok menjelang liburan Natal dan Tahun Baru. Di mana kenaikan harga bahan pangan sudah terjadi di sejumlah kota dan kabupaten. Direktur Penganekaragaman Konsumsi Pangan Bappenas Rina Syawal menegaskan bahwa pada minggu kedua bulan November ini sudah terjadi kenaikan harga beras dan gula yang sangat tinggi di berbagai kota kabupaten. Untuk itu, Bappenas meminta pemerintah melakukan intervensi pengendalian harga bahan-bahan pokok menjelang libur Natal dan Tahun Baru. Selain itu juga Bappenas mengimbau agar pemerintah daerah terus melakukan penyerapan beras petani. Hal ini untuk membantu menjaga stabilitas stok beras jelang libur Nataru. Ibu sekalian, ini perlu kita antisipasi, apalagi kemudian menghadapi hari besar keagamaan menjelang Nataru, ya. Ini harga kita harus bisa pastikan bisa terjangkau oleh masyarakat dan stabil. Kemudian penyerapan beras petani melalui program pembelian beras oleh ASN, dan kemudian Pemda bisa menyerap gabah melalui CBP untuk memperkuat cadangan beras pemerintah daerah.